Haleluya, selamat pagi Jemaat Sakura 5. Ketemu lagi dalam virtual Sunday Service pada pagi hari ini. Saya mengundang semua engkau yang ada di rumah untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Ikuti dinamika yang ada, ikuti penyembahan yang ada, yang kita akan lakukan dalam virtual Sunday Service pada pagi hari ini. Come on, doa dalam roh saat ini. Lema uralama syakam damala kance melete syakaralamaka. Re sakram de mele kanca malata syakam damala konga. Ru seklam de mele kanca malakam damala koma ralamaramu. Rekanda malata syakanda malaka mera le marera re rekata sekram de meleka maralaga ro. When the oceans rise and thunders roar. Kau angkat kedua tanganmu. The storm, Father, you are King over the flood. Katakan sama-sama, di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
bersama-sama di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta. Oh, rekanda malarala buralama lagu. Say together, hide me love, hide me love under your wing, your wing, cover me, within your mighty hand, within your mighty hand, hide me under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will reach you above the storm, Father, you are King over the flood. I will be still, karena aku tahu Engkau Tuhan. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are above the flood. I will be still. I will be Come on, lift up your hand. Oceans thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King above the storm. I will be still. I will be still. I will be still. Know you are God. I will be still. Know you. I will be still. Know you. One more time. I will be still. Know you are God. Kami tahu siapa yang menyertai kami. Kami tahu siapa yang berjalan bersama dengan kami. Ada Tuhan, ada Kristus yang menyertaimu. Memberikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, haleluya. Sikro tapa karalamaralamaralaga. Rese kaparalamaralamaralaga. Apapun boleh terjadi, tapi selama Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat itu menyertaimu, aku deklarasikan sudah sewajarnya
Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan, karena Engkau tahu yang menyertaimu adalah Bapamu yang di sorga. Sorakan haleluya. Engkau yang ada di rumah, saya belum melihat engkau bersorak, sorakan haleluya. Rase krapa soko koto sakai. Rashandara lamora. Terus masuk lebih dalam lagi. Ruse kramda malata shandera la marala kamara laka. Rikanche mele de shakamda malaka marala karalaka. Ruse le branche malata shakara la maka. Rikande mela briste mele de shakamda malaka maralaka. Rikande mele la mora la rera rera lero. Rikande melera reyo rikande mele de shakanda malakro karalama rerale ro. Bawa kami masuk lebih dalam lagi saat ini. Membawa kami terhubung dengan realita Bapa. Membawa kami terhubung dengan realitas sorga. Karena kami sungguh-sungguh melihat semakin hari ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Come on, kau yang ada di rumah. Saya mau kau terus belajar mengekspresikan penyembahanmu. Come on, saya belum melihat semua engkau mengekspresikan penyembahanmu. Come on, ekspresikan luapan yang ada di dalam hatimu. Come on, semuanya. Engkau yang melihat tayangan VSS ini, semuanya. Wow, hanyutkan dirimu dalam penyembahan yang ada. Rakata sekramda malakara lamaka. Rakata sekra malaka maralamaka. Terus hanyutkan, come on. Jangan ada lagi yang membatasi engkau. Come on, terus doa. Kau yang ada di rumah, terus doa. Hanyutkan dirimu, berkata-kata dalam bahasa roh. Hallelujah. Rekanda malarala marala gros. Ro rasha kamara marala ka. Re
Shakarala marala marala kanche malagro. Rasekra malero. Menyembahmu sepanjang hidupku, ku tahu firman-Mu di dalamku memuji-Mu, Allah yang setia. Kau genggam hidupku di tangan-Mu, ku yakin Engkau yang beri kemenangan dalam hidupku senantiasa. Menyembahmu sepanjang hidupku, ku tahu firman-Mu di tangan-Mu menyuci-Mu, Allah yang setia. Kau genggam hidupku di tangan-Mu, ku yakin yang memberi kemenangan dalam hidupku senantiasa. Menyembahmu, sama-sama angkat kedua tanganmu. Ku tahu firman-Mu ada di dalam hidupku, dan aku akan terus memuji-Mu, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu, ku yakin Engkau dalam hidupku senantiasa. Menyembahmu sepanjang hidupku, ku tahu di dalam hidupku muji-Mu, Allah yang setia. Kau genggam hidupku di tangan-Mu, ku yakin Engkau yang beri kemenangan dalam hidupku
Oh, sepanjang hidupku. Ku tahu firman-Mu, dalamku memuji-Mu, Allah yang setia, Allah yang setia. tangan-Mu. Kau rasakanlah, ku yakin Engkau yang beriku kemenangan dalam hidupku senantiasa. Katakan, ku yakin Engkau, ku yakin Engkau yang beri kemenangan dalam hidupku setiap waktu, hidupku setiap waktu. Oh, katakan, ku yakin Engkau yang beri dalam hidupku setiap hari, dalam hidupku setiap hari. Sekali lagi, ku yakin Engkau yang beri dalam hidupku selamanya, dalam hidupku selamanya. Ku yakin Engkau yang beri kemenangan dalam hidupku selamanya. Setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, selamanya. Yesuslah Sang Raja, Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup setiap kami. Kesetiaan-Mu sempurna, kesetiaan-Mu seperti perisai dan pagar tembok yang menyertai hidup kami, yang menyertai hidup kami. Sepanjang hidupku, ku tahu firman-Mu. Elima oras syakamala gagaya. Dan kami memuji Allah yang setia. Kau genggam hidup kami dan tidak pernah Kau lepaskan. Dan kami yakin pagi hari kemenangan menjadi porsi kami dalam hidupku selamanya. Saya percaya pagi hari ini ada realita Tuhan yang sama yang dilepaskan dalam hidupmu. Biar pagi hari ini Roh Kudus akan membawa kita memiliki pengenalan akan Bapa, memiliki pengenalan akan Tuhan. Oh, Dia adalah Allah yang setia. Terlepas dari hari-harimu yang mungkin dipenuhi oleh berbagai situasi yang sulit, engkau yang mendengar rekaman VSS pada pagi hari ini, meskipun dalam beberapa waktu terakhir ini engkau melihat seperti ada situasi yang begitu sulit, ada banyak situasi negatif yang sepertinya engkau jalani dari waktu ke waktu. Tapi pagi hari ini saya dengar Tuhan berfirman kepadamu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Aku adalah Allah yang tetap memegang engkau. Aku adalah Allah yang tetap setia dalam hidupmu.
Terlepas ada banyak peristiwa negatif, terlepas dari ada banyak peristiwa buruk yang terjadi dalam dirimu, hari ini firman Tuhan datang kepadamu dan Dia berkata, aku adalah Allah yang setia bagimu, dan aku yang menyediakan firman bagi setiap engkau. Dan pada pagi hari ini, engkau yang mendengarkan rekaman ini, angkat kedua tanganmu dan terima pengenalan akan Bapa yang setia, yang berdaulat dalam hidupmu. Terlepas dari peristiwa buruk negatif yang terjadi, Dia tetap Allah yang setia. Angkat kedua tanganmu. Saya merasa pemulihan sedang datang. Rasa kekecewaanmu kepada Tuhan dibersihkan sepenuhnya. Oh God, oh God, oh God. Karena sebetulnya Tuhan ingin menjadikan kau sahabatnya. Oh, terlepas dari ketidakakuratanmu, Tuhan berkata, aku mau menjadikanmu sahabatku. Oh, aku menjadikan kau rekan kerjaku, kata Tuhan. Oh, rakam de melede syakam damala kamara lamalaka. Pagi hari ini, setiap kekecewaan akan Tuhan, oh ketidakpercayaan akan Tuhan, aku singkirkan, aku hancurkan. Oh, segala ketawaran hati aku singkirkan, aku patahkan. Dan pada pagi hari ini, oh rasa meyakinkan bahwa Tuhan bersamamu. Dilepaskan kembali, dilepaskan kembali. Realita Tuhan yang sama dilepaskan kembali, dilepaskan, dilepaskan, tercurah, 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 tercurah. Engkau semakin meyakini Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkanmu. Saya melihat luka-lukamu dibersihkan oleh Tuhan. Saya melihat luka-lukamu dibebat oleh Tuhan. Dan saya melihat ada balsam dari Gilead datang menyembuhkan engkau. Engkau yang selama ini sepertinya capek, lelah dengan pelayanan yang ada. Engkau sepertinya tidak pernah dihargai di pekerjaanmu di luar sana. Engkau sepertinya tidak pernah dihormati oleh orang-orang di luar sana. Padahal sebetulnya engkau adalah orang yang berdaya guna. Padahal sebetulnya engkau adalah orang-orang yang skillful. Tapi engkau tidak, sepertinya engkau tidak dihormati, engkau tidak dipercaya. Karena engkau memiliki cinta akan Tuhan. Orang-orang di luar sana sepertinya anti kepadamu. Tapi hari ini semua luka itu dibebat oleh Tuhan. Mulai hari ini Tuhan berkata, aku menjadikanmu orang yang berpengaruh. Saya dengar itu Tuhan berkata, hari ini firmanku datang kepadamu. Aku menjadikan kau orang yang berpengaruh, terpandang, disegani di luar sana. Selama ini ada banyak orang meremehkanmu, tidak menghargaimu, bahkan seolah-olah menjatuhkanmu. Tapi hari ini Tuhan berkata, itu semua tidak akan pernah lagi terjadi kepadamu. Aku membangkitkan engkau dalam keperkasaan. Aku membangkitkan engkau dalam keperkasaan di dalam roh. Come on, kau yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu.
Kalau engkau adalah orang itu, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Kalau engkau selama ini seperti tidak dihargai, tidak dihormati, angkat kedua tanganmu hari ini. Sebagai hamba Tuhan aku berkata, firman Tuhan datang kepadamu. Aku adalah Allah yang setia, dan aku akan menjadikan engkau pribadi yang berbeda, pribadi yang diistimewakan, pribadi yang diistimewakan. Terjadi atasmu, terjadi atasmu. Firman Tuhan saat ini sedang datang atasmu, sedang datang atasmu. Terima, terima, terima. Jadilah orang yang berpengaruh, terpandang, disegani, karena Tuhan menyertaimu. Karena Tuhan menyertaimu. Terima itu di dalam nama Yesus. Come on, ambil itu. Come on, kau ada yang di rumah, ambil. Take it, take it. Ambil firman itu sekarang, sekarang, sekarang. Di kesempatan pagi ini ambil, ambil. Aku lepaskan atasmu, aku lepaskan atasmu. Oh God, oh God, oh God. Receive, receive, receive. Receive the word, receive the word. Terima firman, terima firman. Saat ini, saat ini, saat ini, sekarang, sekarang, right now, right now. Aku lepaskan, aku lepaskan. Right now, right now. Come on, terus doa, terus doa. Oh, terus berkata-kata dalam roh. Right now, sikapa kota, hirepaka maka. Oh, aku lepaskan firman dari ruang tahta, menjamamu, menjamamu. Lewat rekaman ini, realita Tuhan yang sama, firman yang sama datang kepadamu. Haleluya. Mako kakaya kakak. Receive, 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 receive. Right now, 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 right now. Oh, saya merasa bahkan di rekaman pada saat ini ada begitu banyak dimensi firman yang dilepaskan pada saat ini. Saya mau engkau yang mendengar rekaman ini, di tempat di mana engkau berdiri sekarang, di tempat di mana engkau duduk mungkin sekarang ini, aku berdoa dimensi firman yang sama. Sekarang, aku katakan sekarang, dimensi firman yang terjadi pada saat ini terjadi atas hidupmu di saat kau mendengar rekaman ini. Kamu sekali lagi angkat kedua tangan. Lekam demele deshana, lomahe, lemahuri kamne, lehura. Hidupmu, saya dengar Tuhan berkata, mulai hari ini hidupmu akan diperkaya oleh firman. Hidupmu akan melimpah dengan firman. Dan ketika engkau melimpah dengan firman, itulah waktunya. Bukan hanya duniamu yang diubahkan dengan firman, tapi ubahkan orang-orang yang ada di sekeliling. Ubahkan dunia, orang-orang yang ada di sekeliling. Ubahkan mereka. Oh, ketika duniamu sudah berubah karena ada firman-Nya. Hari ini saya Tuhan berkata lebih lanjut. Pergunakan firman yang melimpah itu untuk kau mengubahkan dunia yang ada di luar sana. Terjadi. Oh, inilah saatnya gereja menjadi tanda dan alamat. Gereja menjadi kepenuhan Kristus yang ada di luar sana. Come on, kau yang meresponi pesan firman ini, engkau yang menerima pesan firman ini, sekali lagi angkat kedua tanganmu. Jadilah berkat, jadilah dampak, jadilah pengaruh,
Jadilah orang yang istimewa. It is you. Itulah dirimu. Come on, doa terus doa. Terima porsimu, terima bagianmu. Oh, terjadilah. Ambil firman-Nya, ubahkan duniamu. Kalau duniamu sudah berubah, ubahkan dunia di luar sana. Ubahkan. Semakin banyak orang di luar sana berubah karena firman-Mu. Semakin sorga dan bumi menyatu. Wow! Semakin sorga dan bumi menyatu. Ada refleksi sorga lewat hidupmu. Aku deklarasikan, aku buatkan jemaat Sakura 5. Itulah jati dirimu, itulah keberadaanmu. Terjadilah. Oh, terjadilah. My God. Oh, haleluya. Oh, rakamda malakamaralaka. Rikama. Sekali lagi nyatakan Kristus lewati kami. Tuhan nyata atas kami, Membangkitkan Engkau, gereja yang berintah. Bangkitkan sekali lagi, nyatakan Kristus lewat hidup kami. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang berintah. Come on, sekali lagi angkat kedua tanganmu. Sekali lagi nyatakan Kristus lewat hidup kami. Biar kemuliaan Tuhan nyata. Seberapa banyak engkau yang siap bangkit? Angkat kedua tanganmu. Untuk menyatakan sorga menghentikan kuasa neraka. Oh, kami bangkit untuk menyatakan sorga menghentikan. Kami bangkit untuk menyatakan sorga menghentikan kuasa neraka atas bangsa kami. Katakan selamanya hanya bangkitkan sekali lewat hidupmu. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang menang. Oh, bangkitkan sekali lagi. Nyatakan Kristus lewat hidup kami. Biar kemuliaan
gereja yang Come on, terus deklarasikan, bangkitkan. Bangkitkan gereja yang bangkitkan gereja yang berperintah. Katakan sorakan haleluya. Sudah waktunya. Aku deklarasikan sudah waktunya. Manifestasi neraka di atas Indonesia berhenti. Aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga manifestasi COVID-19 atas bumi Indonesia berhenti. I declare in Jesus' name. I declare in Jesus' name. Stop COVID-19. Stop COVID-19. Stop. Dalam kedaulatan kuasanya, aku katakan manifestasi neraka. Stop. Berhenti. Stop. Berhenti. Dan hari ini kami semua bersatu hati. Kami ambil otoritas sorga. Aku hadirkan sorga. Aku hadirkan manifestasi sorga. Terjadi ke dalam pelosok-pelosok. Bergerak manifestasi sorga. Bergerak ke pelosok. Terus Roh Kristus terus bergerak. Manifestasi neraka, aku katakan berhenti saat ini. Manifestasi sorga hadir pada pagi hari ini. Terjadilah atas setiap engkau. Saya mau engkau yang mendengar rekaman VSS ini, sekali lagi angkat kedua tangan. Kau angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Oh, aku memateraikan dimensi firman yang ada dengan kuat dalam batinmu, dengan dalam di dalam manusia rohmu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sekali lagi angkat kedua tanganmu. Shalom Sakura 5, kita kembali bertemu dalam virtual Sunday Service. Dan pagi ini bagaimana kabar saudara? Saya sungguh berdoa saudara tetap sukacita, tetap semangat, tetap antusias menghadapi hidup ini. Oh, saya percaya Tuhan yang sudah menetapkan kita sebagai umatnya pemenang, lebih dari pemenang. Saudara akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan itu bersama dengan Dia. Allah ada beserta dengan kita saudara. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Aku minta roh hikmat dan wahyu itu tercurah atas setiap kami pagi ini. Kau membawa kami Tuhan masuk lebih dalam lagi dalam satu dimensi pengenalan akan Tuhan, sehingga kami semakin menyadari Tuhan, kami semakin tahu apa yang menjadi isi hati dan rencanamu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami menerima porsi kami dengan lengkap pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Ya saudara, hari-hari ini Tuhan berbicara banyak tentang identitas kita. Saya percaya Tuhan ingin membawa kita ini semakin mengerti siapa kita. Siapakah gereja Tuhan? Matius 16 ayat 18 berkata bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Saudara, ini adalah satu posisi yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Gerejanya, gereja yang berpemerintahan kerajaan Allah. Ini kita, saudara. Mam sudah menjelaskan di minggu lalu. Saya ingin kita terus menggosok kebenaran hal ini, saudara. Bahwa engkau adalah Petrus. Petrus itu dalam bahasa aslinya dikatakan adalah Petros ya, batu karang. Dan Amplify menjelaskan bahwa ada satu batu yang besar ya, batu Gibraltar di daerah Eropa sana yang gedenya itu 1,5 kilometer diameternya. Dan dikatakan bahwa kita ini seperti batu besar itu, saudara. Dan di atas batu karang, di atas pewahyuan Kristus Yesus ini, kita dibangun. Yesus yang tidak pernah berubah, Yesus yang tetap untuk selama-lamanya. Kita dibangun atas Dia yang tidak pernah berubah ini, saudara. Dan alam maut tidak akan menguasai kita. Ini kita, saudara. Pegang ini, saudara, bahwa kita adalah sebuah batu karang yang besar, sebuah batu yang kuat, yang tidak akan tergoncangkan. Kita memiliki dasar keyakinan kuat di dalam Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau, saudara, bahwa kita mempunyai satu dasar keyakinan kuat di dalam Dia, bahwa Dia ada Allah yang tidak pernah berubah, yang tidak bisa diubahkan, yang tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya, dan Allah maut tidak akan menguasaimu. Dan saya percaya ketika engkau terus bertekun di dalam identitasmu, dalam jati dirimu di dalam Tuhan, bahwa engkau ada anak Allah yang maha tinggi, bahwa engkau adalah warga negara kerajaan sorga, engkau ada orang-orang kerajaan, engkau berasal dari kebenaran, engkau adalah anak yang dikasihi Tuhan, engkau adalah anak yang taat, engkau sungguh menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Oh, sungguh ketika kesadaran tentang jati diri kita terus kita gosok, kita hidupi dalam kehidupan kita, sungguh saya percaya kita akan memandang kehidupan ini dengan berbeda. Engkau akan menjalani kehidupan ini berbeda, sehingga apapun yang engkau lakukan, yang engkau putuskan, yang engkau katakan, yang engkau perbuat, semuanya akan berbeda. Karena semuanya itu akan selaras dengan firman Tuhan. Kehidupan kita tuh menjadi intun, saudara, dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau, saudara, bahwa hidup kita ini selaras dengan apa kata Tuhan. Itulah yang menjadikan hati Tuhan. Musuh ini berusaha membuat kita, manusia, anak-anak Tuhan juga, tidak mengerti, tidak tahu, dan tidak intun, tidak selaras dengan firman Tuhan, tidak selaras dengan kebenarannya. Tetapi pagi ini aku katakan, di dalam nama Yesus, kita yang sudah mengerti kebenaran ini, kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam kebenaran itu. Bahwa kita hanya mau percaya kepada apa yang sudah Tuhan katakan, apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Itu yang kita mau percayai, itu yang mau kita perkatakan. Amin. Dan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Haleluya, dahsyat. Ingat, saudara, yang susah-susah itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagian kita ini sebetulnya tuh yang mudah-mudah saja. Roma 10 ayat 10 berkata, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, inilah bagian kita, saudara. Dengan hati kita percaya dan dibenarkan, saudara. Dengan mulut kita ini mengaku dan diselamatkan. Jadi bukan lagi dengan usaha kekuatan kita, saudara, tetapi sungguh dengan mulut, dengan hati, dengan iman kita ini kepada Tuhan, kita ini diselamatkan, kita ini dibenarkan, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya bagi kita. Oh, sungguh kasih Tuhan ini yang luar biasa ini, saudara. Aku berdoa, saya berdoa kita ini semakin hari semakin menyadari kasih Tuhan, karya salib Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Kasihnya itu begitu besar, saudara, begitu panjang, begitu dalam, begitu lebar dan tingginya kasih Tuhan. Dan semakin hari saya berdoa kita ini semakin dibawa Tuhan mengerti dan masuk ke dalam kasihnya yang sungguh luar biasa itu bagi kita. Haleluya. Dan
Dan pagi ini saudara, ketika Tuhan terus membukakan kepada kita tentang identitas kita sebagai anak Allah, sebagai orang percaya, sebagai gerejanya yang berotoritas pemerintahan kerajaan ini, Tuhan memberikan satu impresi dalam hati saya. Tuhan memberikan sesuatu yang kuat di dalam hati saya, bahwa Tuhan ini sedang melakukan banyak restorasi, pemulihan. Karena sebagai anak Allah, Tuhan berkata bahwa Dia sudah memberikan kita kuasa untuk menjadi anak Allah. Dan Tuhan sedang terus membukakan kepada kita apa yang terus harus kita ubah, apa yang harus terus terjadi dalam kehidupan kita, yang harus kita mengerti dan kita lakukan, saudara. Dan pagi ini Tuhan memberikan satu firman-Nya kepada saya yang begitu kuat tentang kuasa dari mulutmu, kuasa dari lidah, kuasa dari perkataan kita. Amsal 18 ayat 21 berkata seperti ini: hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Life and death are in the power of tongue. Kuasa lidah, hidup dan mati kita itu ada di dalam kuasa lidah. Dari lidah, saudara, dahsyat. Jadi apa yang ingin saudara lihat ketika saudara ingin mengalami kehidupan? Pastikan saudara, apa yang kita katakan adalah kehidupan. Karena ini sungguh mengandung kuasa. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ketika kita terus memperkatakan kehidupan, kita akan mengalami, menerima, menikmati buah-buah kehidupan itu. Pada saat kita berkata sebaliknya, kita akan mengalami, menikmati, dan menerima buah yang tidak baik itu, saudara. Pagi ini aku berdoa sungguh, setiap kita akan terus hanya berkata-kata, memperkatakan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan ketika Tuhan mengingatkan tentang kuasa deklarasi ini, saudara, saya ingat cerita tentang Adam. Saudara tahu, Adam ini diciptakan oleh Tuhan setelah Tuhan menciptakan semua alam semesta, makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dan ketika semuanya jadi, Tuhan menciptakan manusia. Dan Tuhan memberikan satu tugas kepada manusia. Kejadian 2 ayat 19b berkata, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nama makhluk itu. Ya, demikianlah nanti nama makhluk itu. Haleluya. Tuhan memberikan pelajaran kepada Adam, saudara. Di Kejadian 2 ayat 19 ini, betapa mulut kita itu mengandung kuasa. Jadi ketika semua makhluk hidup itu sudah tercipta, Tuhan memberikan tugas kepada Adam. Adam, beri nama kepada makhluk-makhluk ini. Dan sebagaimana engkau menamai nama makhluk ini, demikian namanya. Dalam terjemahan aslinya, saudara, dikatakan lebih dalam, saudara. Yang dikatakan adalah bagaimana Adam memberikan nama kepada makhluk itu, demikianlah nanti nature, demikianlah nanti sifat dari makhluk itu. Dahsyat, saudara. Jadi Adamlah yang memberikan nature kepada makhluk itu. Ketika dia berkata, ulat, kamu merayap ya, maka ulat itu merayap, saudara. Demikianlah ketika dia bilang, kuda, kamu kuat, larinya cepat. Demikianlah kuda itu berlari dengan kuat dan cepat, saudara. Jadi Tuhan mengajar Adam untuk berkata-kata, untuk mengucapkan nama makhluk itu, dan itulah yang menjadi nature dari makhluk yang diucapkannya. Ini suatu yang sangat dahsyat, dan Adam sungguh mempelajari hal ini, saudara. Oh, dia menyadari ada kuasa di dalam mulut saya. Apa yang saya katakan itu yang terjadi ketika aku menamai binatang ini kodok. Wah, dia kodok seperti itu.
menamai dia burung, oh burung itu seperti itu. Adam sungguh-sungguh menyadari hal ini saudara. Dan dia belajar bahwa ada kuasa dari perkataannya. Taman Eden ini besarnya seperti Iran dan Irak. Jadi sangat besar saudara. Dan bisa saudara bayangkan kalau Adam ini mengurus taman yang sebesar itu dengan kekuatan manusianya saudara. Dia tentu akan stres saudara. Karena belum lagi mungkin ada binatang yang sakit, dia harus bantu urus. Di sana mungkin ada binatang yang sedang berantem, ada yang lagi lapar, ada yang sudah harus ditebang, gondrong. Oh, banyak sekali yang harus dilakukan sebagai seorang pengurus taman, saudara. Luar biasa, karena tamannya gede banget. Kalau Adam melakukan semuanya itu dengan manusiawinya, saya percaya dia akan sangat stres. Tetapi kita tidak menemukan di Alkitab bahwa dikatakan Adam stres karena mengurus Taman Eden. Tidak saudara. Karena saya percaya ketika Adam melakukan tugasnya sebagai pengurus Taman Eden, Adam tidak melakukannya secara manusiawi, tapi dia melakukannya secara supranatural. Dan saya percaya dia melakukannya lewat perkataannya, lewat mulutnya. Sebagaimana Tuhan sudah mengajar dia ketika dia memberikan nature pada makhluk yang diciptakan Tuhan. Dan demikianlah makhluk itu ada saudara. Demikianlah makhluk itu jadinya. Saya percaya Adam pun mulai memakai mulutnya untuk mengatur semua yang ada di Taman Eden. Sehingga semuanya bisa teratur, rapi dan indah, dahsyat. Dan inilah yang dilakukan oleh Adam ketika dia ada di Taman Eden. Sampai saudara tahu ceritanya, dosa masuk ketika Adam dan Hawa mereka tidak taat. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 saudara bisa baca. Tuhan kemudian berkata-kata kepada Adam karena ketidaktaatannya. Kemudian Tuhan memberikan suatu kutuk kepada Adam. Kita baca, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya saudara, pada awalnya ketika Tuhan melakukan penciptaan saudara, Tuhan ini tidak pernah merancangkan adanya kematian. Tetapi pada saat manusia tidak taat, dosa masuk, maut pun kemudian masuk, sehingga mulai terjadi kematian. Dan ketika Tuhan mengucapkan kutuk ini kepada Adam saudara, Adam saudara lihat yang menarik di sini ketika Tuhan berkata-kata tentang apa yang akan terjadi kepada Adam, bahwa dia akan kembali kepada debu, bahwa dia akan mengalami kematian. Adam menyadari saudara bahwa apa yang dikatakan Tuhan ini tidak bisa dibatalkan. Dan saudara bisa melihat respon Adam. Menarik sekali saudara, saudara bisa melihat di Kejadian 3 ayat 20. Inilah yang dikatakan oleh Adam. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ya saudara, kalau saudara mendengar apa yang dikatakan Tuhan di ayat sebelumnya dan apa yang dikatakan Adam di ayat 20 ini, seperti sesuatu yang gak nyambung. Karena Adam tidak meresponi apa yang dikatakan Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan berkata kepada Adam, dan Adam mendengar apa yang sudah yang Tuhan katakan kepada dia, yang dilakukan Adam selanjutnya adalah dia berkata kepada Hawa istrinya yang ada di sebelahnya. Dia kemudian memberkati Hawa saudara. Engkau adalah Hawa. Hawa itu dalam bahasa Inggrisnya adalah Eve, ya.
Amplified berkata, if itu artinya dalam bahasa aslinya adalah life spring, mata air kehidupan, saudara. Wow, saudara, sumber kehidupan. Dan engkau akan menjadi ibu dari semua hidup. Saudara menangkap sesuatu. Jadi Adam mendengar bahwa ada satu kutuk yang dia dengar, akan ada kematian, kesusahan yang dialami. Tetapi pada saat dia mendengar itu, kemudian yang dikatakannya adalah kebalikannya, saudara. Dia memberkati Hawa, engkau adalah sumber kehidupan, kau akan jadi ibu dari segala hidup. Oh, dahsyat, saudara. Karena ini yang sudah dipelajari Adam sebelumnya. Dia tahu mulutnya berkuasa. Dia tahu mulutnya sungguh-sungguh bisa menciptakan, saudara, bisa melakukan sesuatu karena sungguh ada kuasanya. Jadi ketika dia mendengar ada satu kutuk, ada kematian yang akan datang kepada dia, dia kemudian segera berkata-kata tentang kehidupan. Wow, dia memberkati istrinya bahwa istrinya adalah satu sumber kehidupan, menjadi ibu dari segala hidup. Dan saudara bisa melihat bahwa walaupun Tuhan berkata akan ada kematian, kematian itu tidak segera terjadi pada Adam. Ya, mereka manusia dulu itu bisa hidup selama ribuan tahun. Mereka bisa hidup selama ratusan tahun yang lama sekali, sampai akhirnya mereka akan kembali kepada debu. Ya, karena sungguh ada perkataan di mulutmu itu yang sungguh mengandung kuasa, saudara. Dan Adam menyadarinya. Dan saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah dibenarkan ini, Tuhan juga ingin kita ini menyadari, sungguh di mulut kita ini ada kuasa, saudara. Sungguh ada kuasa. Ketika Tuhan menjadikan kita gereja yang berotoritas, pemerintahan kerajaan Allah, Tuhan ingin kita memakai mulut kita ini untuk berkata-kata, untuk menciptakan semua yang tidak baik jadi baik, untuk mengubah segala sesuatunya, saudara, lewat perkataan kita. Matius 16 ayat 19 berkata bahwa apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Bagaimana engkau mengikatnya? Apa yang engkau ikat, saudara? Oh, saya percaya salah satu yang Tuhan sedang pulihkan kepada kita adalah ketika kita memakai perkataan kita ini untuk mengikat dan melepaskan yang baik, saudara. Lewat mulut kita, sungguh segala sesuatu yang kita ikat itu akan terikat. Yang kita lepaskan itu akan terlepas, saudara. Oh, dahsyat ketika kita sungguh menyadarinya dan kita intut selaras dengan Tuhan. Apa yang Dia mau, sungguh apapun yang kita katakan itu akan terjadi. Saudara akan mengalaminya. Oh, sungguh-sungguh akan terjadi. Sebagaimana engkau berkata-kata, sebagaimanalah itu yang akan terjadi, yang akan engkau lihat. Oh, dahsyat di dalam nama Yesus. Oh, sungguh aku berdoa setiap kita orang-orang percaya mengalami, sungguh-sungguh mengalami kuasa perkataan, kuasa lidah yang kita katakan, perkataan kita ucapkan, sungguh kita akan melihat buahnya. Engkau akan mengalaminya. Oh, dahsyat. Mazmur 34 berkata seperti ini, saudara. Ayat yang 13 sampai 15. Juga dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ya. Jadi siapa yang suka hidup? Siapa yang pengen melihat hari-hari baik? Saya percaya kalau semua orang ditanya ya, siapa pengen umur panjang? Tapi umur panjangnya bukan melihat yang tidak baik, tapi melihat yang baik. Siapa yang suka hidup? Saya percaya semua orang juga suka hidup, karena ketika dia hidup dia melihat yang baik. Semua orang mau, saudara. Dan firman Tuhan berkata, apa sih rahasianya? Apa kuncinya? Dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Ya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Yes. Oh, saudara, sungguh kalau engkau pengen berumur panjang, menikmati yang baik, engkau cintakan hidup ini, engkau pengen mengalami yang seperti sorga di bumi, saudara. Oh, semua yang indah, semua yang baik terjadi dalam kehidupan saudara.
Kuncinya adalah jagalah mulutmu, saudara. Jangan perkatakan yang jahat, jangan perkatakan yang tidak baik, jangan menipu. Oh, sungguh saudara, ketika saudara melihat situasi di hadapan saudara mungkin terlihat tidak baik ya. Saudara mungkin sakit, tetapi jangan perkatakan sakit saudara. Saya tidak mengajar saudara untuk mengignore ya, jadi kita menjadi seorang yang naif. Tetapi yang saya katakan adalah ketika engkau sakit saudara, mari kita selaraskan dengan apa yang dikatakan oleh firman. Tuhan sudah berkata bahwa oleh bilu-bilurmu engkau telah disembuhkan. Mari kita perkatakan ini saudara, oleh bilu-bilurmu Tuhan aku telah disembuhkan. Karena inilah firman Tuhan, inilah kebenaran, dan inilah yang ingin Tuhan katakan kepada kita dan untuk kita katakan, untuk kita ucapkan saudara. Bukan kita mendeklarasikan apa yang kita rasakan. Karena pada saat kita mendeklarasikan, mengucapkan apa yang kita rasakan, yang negatif, yang tidak nyaman, semua itu yang kita terus perkatakan saudara, itu seperti kita memberikan nyawa, memberikan nafas kehidupan bagi apa yang kita ucapkan yang negatif itu. Tentu kita nggak mau yang negatif itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu untuk kita mengalami yang baik, pastikan yang kita katakan adalah hanya yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, karena Tuhan itu kebenaran saudara. Kita tidak mau didistract, tidak mau dibawa oleh musuh untuk memperkatakan yang maut, yang jahat. Karena keinginan dari si musuh adalah membawa kita kepada kematian. Ya, iblis itu tugasnya mencuri, membunuh, dan membinasakan saudara. Dan dia tahu ketika orang, manusia berkata-kata itu ada kuasanya. Dan dia ingin kita terus mendeklarasikan yang jelek saudara, yang jahat, yang tidak baik, supaya yang tidak baik itu yang terjadi. Karena itu yang maunya iblis. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita mengalami yang baik, yang indah, yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Karena itu teruslah berkata-kata saudara. Apa yang sudah Tuhan katakan di firman-Nya, itulah yang menjadi fokus kita. Kita mau katakan yang baik. Kita mau katakan bahwa aku disehatkan, aku telah disembuhkan oleh bilu-bilumu, aku telah menjadi sembuh. Aku tidak menjadi orang yang miskin. Aku telah diperkaya oleh Tuhan. Aku tidak jadi orang lama. Aku sudah diperkuat oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah membawa kita ini sungguh diberdekakan. Tuhan membawa kita ini pada satu kemenangan saudara. Tuhan sudah membawa kita kepada kemenangan dan kemerdekaan. Oh, Tuhan Yesus sudah melakukan segalanya bagi kita saudara di atas kayu salib. Itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita saudara, supaya kehidupan kita ini tidak lagi dalam kehidupan yang terpuruk, kehidupan yang penuh dengan dosa, tidak ada masa depan, tidak lagi dalam keadaan depresi, tidak lagi dalam keadaan takut, kecewa, menderita. Tidak saudara, karena Tuhan semuanya ditanggungnya di atas kayu salib itu, dibayar dengan lunas, supaya dia membawa kita pada satu kehidupan kelimpahan itu, kelimpahan dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan segala yang baik yang sudah dia sediakan bagi setiap kita anak-anaknya. Amin. Itulah yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi kita. Dia adalah Allah yang rindu untuk memberkati. Dia bukan Allah yang suka menghukum. Dia senang, saudara. Tuhan tuh senang kalau melihat kita itu diberkati. Dia senang kalau melihat anaknya itu hidup dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan semangat antusias, penuh dengan gairah kasih kepadanya. Oh, senang banget saudara. Sedangkan iblislah yang ingin kita hidup dalam keterpurukan, dalam kesedihan, dalam penyesalan, dalam depresi. Itu yang dimau oleh iblis saudara. Dan pagi ini aku berdoa kita sungguh terbuka. Oh, semakin hari mata kita terbuka. Apa yang menjadi tipu muslihat iblis, apa yang menjadi rancangan iblis, kita sungguh-sungguh menyadarinya saudara. Oh, semuanya digagalkan. Aku katakan semua menjadi gagal di dalam nama Yesus. Karena engkau sungguh memiliki mata hati yang bisa melihat Tuhan, yang bisa melihat rencana Tuhan, yang sungguh-sungguh bisa menangkap isi hati Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, dahsyat.
Oh saudara, pagi ini aku berdoa setiap kita saudara sungguh menyadari bahwa ada kuasa di dalam mulutmu, ada kuasa di dalam perkataanmu saudara. Jadi kita tidak lagi mengucapkan hal yang sia-sia. Aku lemah, aku berdaya, aku gak bisa apa-apa. Tidak, aku miskin, aku terpuruk, aku tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu, aku lemah. No more saudara. Tetapi saudara ganti kata-katamu, aku kuat. Bersama Tuhan aku cakap melakukan segala perkara. Aku sungguh dikasihi Tuhan. Aku ada anak yang taat. Aku memiliki hati yang lembut, yang mau diajar, mau berubah, mau dibentuk. Aku dibenarkan Tuhan. Aku dibawa Tuhan naik menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan memberi pinjaman dan tidak lagi meminjam. Oh, Tuhan akan memakai kehidupanku sepenuhnya. Oh, sepenuhnya. Oh, katakan seperti itu saudara. Berkati saudara, berkati dirimu. Karena apa yang sudah Tuhan katakan kepada saudara, itulah yang harus terjadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibeli, ditebus oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Dahsyat saudara. Sungguh pagi ini aku berdoa kita semua mendapatkan satu pengertian yang baru. Kita harus hati-hati menggunakan mulut kita. Kita tidak jadi orang yang sembarangan berkata-kata saudara. Kalau saudara mengalami sesuatu yang tidak enak, melihat sesuatu yang tidak baik di depan saudara, jangan buru-buru berkata-kata yang negatif. Jangan buru-buru mengucapkan kata-kata sia-sia. Lebih baik diam saudara, lebih baik diam. Lebih baik diam kalau saudara tidak tahu harus berkata-kata saudara, daripada kita berkata-kata yang tidak baik dan kemudian memberikan dampak yang tidak baik bagi dirimu maupun bagi orang lain. Jadi pakailah mulutmu hanya untuk mengatakan yang baik, yang benar, yang mulia, yang dikatakan oleh firman Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya saudara, ketika kita terus menyadari bahwa kita ini adalah gereja yang berotoritas pemerintahan Allah, dan saudara yakin dan tahu bahwa ada kuasa di dalam mulut saudara, Yesaya 61 inilah yang menjadi bagianmu saudara, bahwa roh Tuhan Allah ada padamu. Ia telah mengurapimu saudara, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, untuk merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, dan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian ganti semangat yang pudar. Haleluya. Oh, sungguh saudara akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik saudara, untuk melepaskan orang-orang yang terpenjara saudara, untuk menyampaikan sungguh inilah tahun rahmat Tuhan sudah datang. Oh, sakarala basyek. Saudara sungguh akan dipakai Tuhan lewat mulutmu saudara. Engkau akan memperkatakan kebalikan yang jahat itu menjadi baik saudara. Semua yang tadinya mereka yang terpuruk, terpenjara, ditipu oleh si iblis, mereka akan mulai dilepaskan. Oh, menjadi bangkit kembali dari kematian mereka lewat perkataan mulutmu. Oh, aku percaya firman Tuhan akan Tuhan taruh di dalam mulutmu saudara. Oh, perkataannya, suaranya akan ditaruh di dalam mulutmu untuk engkau ucapkan, untuk membawa satu perubahan bagi orang-orang yang akan engkau temui, untuk membawa mereka satu kelepasan, pembebasan, kemerdekaan, sehingga mereka juga mengalami kemenangan yang sama yang seperti engkau alami. Oh, dahsyat. Kehidupan kita ini akan menjadi seperti pohon kehidupan saudara. Kita akan berbuah lebat, buah kita jadi makanan, daun kita jadi obat. Kehidupan kita akan maksimal. Engkau akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tidak ada kehidupan yang sia-sia. Aku katakan Sakura 5, tahun inilah tahun berbuah.
Engkau akan berbuah lebat di dalam nama Yesus. Terima saudara. Oh, aku kata tahun ini adalah tahun berbuah. Tidak ada lagi yang mandul, tetapi setiap kami akan mengandung dan melahirkan, akan menghasilkan buah-buah yang lebat bagi kerajaan Tuhan. Oh, nama Tuhan dipermuliakan. Sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Engkau seperti tanaman Tuhan yang akan memperlihatkan keagungannya. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, engkau akan dipakai Tuhan saudara untuk memberitakan perbuatan besar yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupanmu. Dahsyat. Oh, engkau akan membawa perubahan di luar sana. Kehidupanmu akan menjadi sungguh seperti cahaya. Oh, menjadi satu pelita yang begitu terang. Orang-orang tidak bisa tidak melihatnya. Orang-orang tidak bisa tidak melihatnya. Cahayamu, pelitamu begitu terang. Orang-orang sungguh akan melihatnya. Dan mereka akan datang kepada Tuhan karena engkau saudara. Karena hidupmu yang begitu berbeda, begitu bersinar, begitu stand out, begitu terlihat bersinar. Oh, dahsyat. Berkuasalah anak Tuhan, berkuasalah gereja Tuhan, berkuasalah Sakura 5. Karena Tuhan sudah mengubah kita saudara. Kita yang tadinya ciptaan lama, Tuhan sudah ubahkan kita menjadi ciptaan baru. Dan Tuhan sudah memulihkan kuasa anak-anak Allah itu sudah diberikan bagi kita yang percaya dan menerimanya. Dan Tuhan sudah mengembalikan sungguh otoritas itu kepada kita sebagai orang percaya. Dan ketika kita menyadari hal ini saudara, otoritas yang ada di dalam mulutmu, kau perkatakan terus kebenaran, kau perkatakan terus firman Tuhan. Oh, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Engkau akan dipakai oleh Tuhan sebagai penyambung lidahnya. Oh, menjadi penyambung lidahnya. Oh, dahsyat. Haleluya, haleluya. Oh, dahsyat. Terima kasih Tuhan buat otoritas yang Engkau beri bagi kami, buat kebenaran yang sudah Engkau singkapkan kepada kami, buat kuasa yang sudah Engkau berikan bagi kami sebagai anak-anak Allah. Aku katakan setiap kami tidak akan hidup sia-sia, tidak akan menyia-nyiakan Tuhan kuasa yang sudah Engkau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Kami yang memakai kuasa ini Tuhan untuk memberitakan Tuhan, untuk memperlihatkan keagungan-Mu Tuhan. Oh, kami menjadi alat-Mu Tuhan, sungguh menjadi alat-Mu, menjadi representasi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau terus membawa kami naik dan tidak akan pernah turun. Kau terus mengubahkan kami Tuhan dari hari ke hari. Kau terus berbicara Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan seperti sungguh burung Raja Wali. Oh, aku katakan seperti burung Raja Wali. Karena Engkau yang terus menanti-nantikan Tuhan. Engkau yang terus berendam, terus bersekutu di dalam Tuhan. Engkau akan seperti burung Raja Wali yang mendapat kekuatan baru. Engkau akan terus naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapmu. Oh, engkau akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Engkau akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Oh, terimalah di dalam nama Yesus Sakura 5. Orang-orang percaya, gereja Tuhan, engkau akan seperti burung Raja Wali yang akan terus terbang tinggi, mengatasi setiap badai kehidupan. Engkau akan terus diperbaharui. Engkau akan terus diperbaharui, mendapat kekuatan yang baru. Kehidupanmu akan sungguh begitu luar biasa dan dahsyat. Karena engkau adalah orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan. Terus bersekutu, memberikan hatimu, memberikan hidupmu, memberikan waktu, memberikan segala apa yang adamu kepada Tuhan. Dan Dia akan merewardnya saudara. Oh, kekuatan yang baru itu kan terus diberikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, kekuatan yang baru itu kan terus diberikan kepadamu. Engkau akan melihat hari-hari yang baik. Oh, engkau akan melihat hari-hari yang baik. Aku katakan Sakura 5, orang-orang percaya, engkau akan terus menikmati hari-hari yang baik. Oh, engkau akan terus menikmati hari-hari yang baik. Oh, syakaralabaya, sikaralabaya, sakaralabaya. Terus perkatakan apa yang Tuhan sudah katakan kepadamu saudara. Sungguh firman-Nya berkuasa, firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya ya dan amin. Terjadilah atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, dahsyat Sakura 5. Sungguh pagi ini aku berdoa saudara menerima sesuatu. Mulai hari ini saudara, kita mau pastikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita bukanlah kata sia-sia, bukanlah kata yang negatif,
bukanlah kata-kata yang melemahkan, bukan kata-kata yang kosong, tetapi sungguh kata-kata yang selalu selaras dengan firman Tuhan. Kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata yang berasal dari sorga. Itulah yang engkau katakan, itulah yang terus engkau ucapkan dimanapun engkau berada. Dan sesuatu pasti akan terjadi. Engkau akan menikmati buah-buah dari perkataanmu, buah-buah sorga, karena berasal dari perkataan sorga. Haleluya. God bless you Sakura 5. Tetap semangat, tetap antusias, dan Tuhan terus menyertai kita semua. Amin. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua. Gimana worship dan firman Tuhan hari ini? Sangat membangunkan. Ayo sama-sama kita pastikan hidup kita semakin memperkenankan hati Tuhan, kalau kita terus berkobar-kobar dan kita terus hidup dalam ketetapan dan kebenarannya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara bisa tetap memberikan persembahan umum, perpuluhan, dan power of synergy melalui transfer ke rekening berikut ini. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terus hidup dalam kebenaran firman, keperkasaan roh, dan sukacita Allah. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.